Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi perkenalan sudah ya. Apalagi sudah cukup jelas ya tadi. Nama Arifin Ardiansyah, tinggal di Kembang, di Desa Jenggotan, dan aktif berkesenian maupun berkegiatan di seni budaya. Dan dulu sering saya di kampus ini, dulu sering diundang untuk ngisi. Saya kan juga vokalis ya. Di sini juga pernah, di tempat ini juga pernah saya ngisi di sini. Ya mungkin ada yang kenal nek umur-umuran ya berarti tua umur ya kenal aku. Saya akan berbicara mungkin kalau mungkin teori iklan atau teknis, persoalan teknis banyak di YouTube ya. Bagaimana membangun brand image, bagaimana beriklan, dan sudah ada di situ. Tapi saya ingin berbicara di sisi yang lain, di sisi dimana ini sangat bagaimana ya, sangat terasa sekali saya sebagai pelaku seni. Jadi saya tidak akan mengajari bagaimana sebuah pertunjukan ya, tetapi yang ada korelasinya dengan yang disampaikan Pak Jati itu tadi. Yang pertama memang ada, yang keempat tadi apa? Wirupo, Pak. Wirupo itu memang tidak tercantum dalam catatan buku itu ya. Makanya basic saya bukan seorang di akademik, bukan dari pertunjukan. Saya sama dengan Pak Jati, saya di seni rupa. Jadi kenapa di seni rupa kok kegiatannya pertunjukan, film, pentas, musik, pentas teater, pentas ketoprak dan segala macamnya? Karena ya itu mungkin ada unsur balas dendam itu ya, nggak dikatutkan di enggak. Tapi saya ingin membuktikan bahwa seni itu aslinya mempunyai persamaan, tidak terpisah, satu kesatuan. Di unsur-unsur itu sama. Kesenian apapun itu mempunyai sumber dan akar yang sama. Di situ ada, pasti ada di situ ada ritme, ada belen, ada apa ya, ada melodi, harmoni di situ. Unsur-unsur dari harmonisasi itu ada di situ. Jadi di rumah juga sama, di pertunjukan teater sama, di musik. Nah, yang lebih dekat di musik, ya. Tapi sama, misalnya ada tempo, ada ritmis, ada melodis, dan unsur-unsur itu di seni rupa pun ada, di teater ada. Pokoknya ketika teman-teman berkesenian atau melakukan aktivitas seni atau kegiatan seni, di situ muncul unsur-unsur itu, dan unsur-unsur dasar itu nanti yang bisa membuat teman-teman membuat iklan yang bagus. Jadi pengetahuan di seni itu bisa menjadi landasan untuk membuat sebuah iklan yang bagus. Dan apa ya, saya ingin berbicara tentang film. Nah, apakah film itu tidak beriklan kita di dalamnya gitu? Sekarang sudah ini ya, nek seneng sinetron, mesti nek sinetron itu kan di dalam adegan-adegan itu ada adegan yang misalnya kopi menaruhkan sebuah produk, itu kasar banget gitu. Berarti wah yang ngamplang kas ketok ngamplang ini, iklan ini gitu. Nah justru kadang orang itu kontra melihat itu, iklan, terus orang tertarik gitu, kan ada yang gitu. Kecuali orang-orang yang nggak konservatif biasanya ya semelu, itu enak gitu. Tapi kadang ada orang yang terus ilfil melihat itu, kan itu. Saya ingin berbicara tentang filmnya Mira Lesmana, filmnya karyanya Andri Hirata. Bayangno, Belitung itu dulu itu bagaimana? Daerah yang terus ketinggalan, orang tahu disobo wong jobo. Laskar Pelangi, Pak. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu bisa merubah Kabupaten Belitung menjadi maju dan luar biasa besar. Ada yang pernah sampai sana? Loh,
Kapan-kapan bisa ke sana. Ya. Sekarang ada penerbangan dari Jakarta langsung ke Belitung. Nggak usah ke Bangka dulu, transit nggak usah. Dan di sana objek wisata itu gratis yang digosoteng Laskar Pelangi, Andri Rata kecil itu, yang waktu gede-gede. Di sana objek wisata gratis, nggak kayak sini, bayar retribusi nggak. Kalau gratis, karena itu bukan tanah Pemda, itu tanah perseorangan, tanahnya Haritanu. Jadi sepanjang hutan pinggir pantai yang bagus-bagus itu gratis kabeh. Pengelolaannya itu ya sekarang kono paling bayar gaite, bayar tuku-tukuan, dan objeknya nggak ada retribusi. Dan film itu mampu merubah perekonomian dan menawarkan destinasi yang bagus Kabupaten Belitung. Apakah ini film ini nggak ada unsur iklan? Loh, iklan banget sih. Jadi tempat-tempat yang eksotis itu diekspos di film itu akhirnya menjadi destinasi yang luar biasa. Orang tertarik melihat bestsellernya bukunya Andri Hirata itu udah luar biasa. Apalagi difilmkan dari situ. Kalau kita melihat objek-objek yang indah, akhirnya kita pengen ke sana di film itu. Terus bekas-bekas misalnya SDC dijagai itu masih dan nggak dibagusin kan gitu. Sama aja Menteng, JPO yang dibagusin parkirnya sebelah sana. Parkirnya luas, ada toko-tokonya, bis-bis banyak, mobil-mobil banyak gitu kan. Malah justru yang dibangun sekitarnya jadi luar biasa. Tapi itu tetap zona berpasiran, gundukan, ya JPO, papan tulisnya masih sama seperti itu. Dan itu menjadi destinasi. Jadi film itu bisa membawa kita ke ruang-ruang yang lain, termasuk ranah ekonomi. Jadi kaitannya luar biasa. Terus sampai rumahnya Andri Hirata jadi museum kata-kata. Ini kan gara-gara film. Terus banyak sekali tempat-tempat yang ada di sana menjadi tempat-tempat yang favorit untuk dikunjungi. Dari situ unsur iklan, unsur promosi daerah, unsur promosi potensi itu kan bisa digiring tidak langsung tapi kayak tersirat gitu. Itu udah justru penasaran. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya film-film yang kita ini berbicara tentang hal yang terkecil lah ya. Aku di warung, Arab diarani kafe lah, warung lah, Mas Jenggo namanya. Mati-matian saya untuk bagaimana warung ini bisa laku karena tempatnya di dalam di kampung, no, desa Jenggotan pinggir kali, blok belum benar-benar. Tetangga saya sampai bilang, dari warung yang kono mau payu. Padahal bujurnya ya gak bisa masak. Tapi gelonnya apa sih dia? Kok nggak resto? Aku nggak bilang resto, ini warung aja. Aku punya rumah jomblo, tak gawe. Bagaimana? Aku nggak pernah iklan. Ya pernah bojoku sekali-sekali, tapi jarang. Akhirnya aku nggak pernah makanan tak upload. Di situ aku malah justru aku nyanyi. Aku nge-make karaoke, aku nyanyi. Gitu. Aku nguploadnya, aku nyanyi terus itu di situ. Tapi ternyata dari situ banyak yang datang. Kok banyak yang datang? Padahal iklanku kan nggak ini. Kalau restoran yang lain makanannya diupload gitu. Pejabat yang datang diceritakan Mas Didi. Iya, kalau pejabat itu masih diceritakan. Maksudnya ternyata dari iklan tidak harus apa produk ini yang mau kita jual dan kita tawarkan. Ternyata orang butuh juga satu passion dia. Kok bisa pengen di tempat saya itu apa sih? Pengen sensasinya itu loh. Sensasinya, aku ini kan baru mau membangun sensasinya ada di tempat saya. Terus di situ seolah-olah merasa aku enak kono suaraku bisa apik kayak nyanyi dan segala. Bukan masalah di makanannya. Makanannya ditawari apa wae oke. Jadi kita buka produk apa untuk menggiring orang itu. Ini kan tidak harus produk ini yang kita ekspos entek-entekan dan kita unggul-unggulkan. Kecap itu pasti nomor satu semua.
walaupun rasanya berbeda, tapi kecap tetap nomor satu. Jadi ketika kita punya produk, terus akhirnya kita entek-entekan, malah orang lain kadang ilfil, kan gitu. Jadi ada unsur yang lain untuk kita promo. Nah, kesan itu sangat penting untuk orang lain untuk mengkonsumsi maupun untuk menggunakan jasa dari produk kita. Jadi ketika orang itu terkesan dan sampai pesan kita kepada calon konsumen, itu dia dengan sukarela pasti akan membeli produk kita. Jadi dia banyak orang yang aslinya keluar dari diri sendiri, pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini. Ini sudah berarti. Seperti misalnya, aku naik foto karo bojoku itu pengen ngupload gitu. Tapi berbeda ketika aku foto dengan perempuan yang lain. Gitu loh. Jadi aku berpuasa kayak bojoku, masalah dia istriku tak upload itu berbeda gitu. Sama ketika di tempatku tersedia alat musik, ono mic, ono segala macamnya, walaupun dia nggak nyanyi, nih aku foto nih kayaknya, gitu. Seolah-olah dia biar kayak vokalis, seolah-olah dia biar kayak drummer, seolah-olah dia biar kayak apa gitu. Jadi kadang dengan apa adanya, dengan jadi dirinya itu kadang-kadang bosan orang itu. Jadi pengen sesuatu yang lain gitu. Jadi nah, anak-anak kekinian itu ya, misalnya aslinya dapat doyan minuman-minuman seperti itu, akhirnya karena kekinian itu doyan. Jadi saya pengen bicara dengan pertunjukan ya, ini langsung ke pertunjukan saja. Kenapa saya sering hampir setiap tahun dulu, mulai 2014 membawa Duta Seni Jepara ke Taman Mini dan PRBB, dan di situ memang pekan promosi. Jadi di situ saatnya daerah Jepara untuk mempromosikan potensinya, terutama potensi seni. Nah, kenapa potensi seninya? Nah, ternyata di sebuah pagelaran itu juga ada potensi-potensi yang lain. Misalnya aku pentas, sing diumumkan Jakarta ada pementasan ini promonya, tetapi yang disediakan di situ ono troso, ono kopi, ada batik, ada segala macamnya. Oh ternyata satu kegiatan ini ada beberapa yang ditawarkan. Jadi di sini memang setiap pertunjukan itu harus ada efeknya, termasuk dalam efek nonggon sisi ekonomi dan promosi. Dan terakhir yang saya garap film Sang Ratu ini aslinya juga sebuah promosi ketika di luaran sana Kalinyamat itu dianggap kayak Ratu Kidul. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa Ratu Kalinyamat itu sosok beneran gitu, bukan sosok gaib kayak Ratu Kidul, Nyai Blorong dan gitu. Nah di situ karena sering kita mesti akhirnya sering promosi. Jepara sering mempromosikan produknya, Jepara sering melakukan promosinya, tetapi produk itu kurang mempunyai kekuatan. Selain di mebel ya, sekarang kan variannya wakai produk, orang mebel dong. Jadi orang sebagai kopi, ada produk yang lain. Di produk yang lain kita susah untuk memasarkan maupun nebus keluar maupun menjadi produk yang mempunyai branded yang luar biasa. Jadi di film Sang Ratu ini promosi secara global. Promosi secara global dalam artian aku pengen berbicara pada khalayak luas bahwa kita pernah mempunyai peradaban yang besar. Kita pernah mempunyai sosok pemimpin perempuan yang besar. Ini belum Ratu Sima, ini baru Kalinyamat. Jadi dari klan sejarah, dari histori ini, itu juga akan bisa mengangkat produk-produk yang dihasilkan saat ini. Jadi ini dihantam gede, gitu. Jadi ya pengen karena satu kita
kadang itu malah justru kanca-kanca dewe lebih bangga ketika dia di Jogja, lebih bangga ketika dia memakai produk Jogja dan kota-kota yang lain, lebih bangga ketika peradabannya itu dia peradabannya ya tetap orang Jawa Keraton dan segala macamnya. Tapi gitu, Jogja itu lebih mudah daripada Jepara. Saya pengen berbicara piknik ke masa lalu yang lebih jauh gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang sejarah masa lalu kita merupakan daerah yang luar biasa dan punya peradaban yang besar. Apakah ini bukan iklan? Loh, ini iklan yang pol-polan nih. Jadi iklan yang pol-polan itu kita klaim bahwa kita itu besar dulu. Jepara itu besar. Jepara itu pernah mempunyai peradaban yang tinggi. Jadi generasinya sekarang dalam membuat produk maupun hasil-hasil potensi Jepara itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana membangun kesan misalnya ya nih, Jakarta sudah berhasil untuk membuat brand kacang dua kelinci. Bayanganku pabriknya di Jakarta, gede di sana. Ternyata di Pati, tapi kantor pusatnya di Jakarta, kan gitu. Promonya di sana, Jarum, wah, di Kudus ya. Tetapi ini proposal kok nggak ke Kudus, tapi ke Jakarta. Kalau ada promo-promo apa, sponsorship dan segala macamnya. Jadi Jakarta berhasil untuk menjadi sebuah kota legitimasi melegalitas sosial untuk membuat brand itu menjadi besar. Banyak berangkatnya kita UMKM, kecuali mabel, misalnya apa produk apa gitu. Ini kan susah. Jadi PR kita ya bagaimana membuat Jepara ini menjadi besar untuk teman-teman UMKM maupun produksi-produksi yang lain ini. Image maupun kesan konsumen itu terbawa dengan film tadi. Dalam proses garapan film memang kalau dinilai dari kualitas filmnya, jangan dilihat dari kualitas filmnya, pesan yang ada di film itu, karena pesan itu luar biasa. Nah itu aku ngomong bahwa ini sudah perdagangan global dunia. Bagaimana dari Unisnya juga kan yang itu memperjuangkan Kalinyamat menjadi pahlawan nasional dengan Ibu Lestari Boljijak, itu perjuangannya juga dari sini kan. Itu juga dalam rangka membuat klaim bahwa Jepara itu memang kota yang besar. Di Ratu Kalinyamat memang kalau bisa ditangkap di situ, saya pengen berbicara bahwa Ratu Kalinyamat berpikir masa depannya itu sudah dari dulu, lompatannya itu luar biasa untuk membangun fakta integritas karena menyerang Malaka. Teman-teman tahu bahwa Selat Malaka ini selat yang penting dalam perdagangan. Kenapa saat ini kita resako karo Malaysia? Apa sebabnya? Kan gitu. Kenapa sering ada gesekan? Nggak seperti dulu. Karena kita desain, ada desain yang membuat kita tidak akur dengan Malaysia. Karena ketika kita bersatu bergabung mempertahankan Selat Malaka, maka akan mengancam perdagangan dunia. Jadi Ratu Kalinyamat menyerang Portugis yang menduduki Selat Malaka, yang menyerang Malaka, ini juga atas inisiatif kesadaran dari perdagangan dunia, jadi ekonomi juga. Nah, di sini ini bisa menjadi ini ya, nanti inspirasi teman-teman membuat sebuah iklan
film-film pendek dan histori sejarah. Misalnya kayak warna kopi, misalnya. Kopi, nah, itu berbeda. Orang meminum sensasinya dengan orang membeli terus meminum itu sensasinya berbeda. Daripada hanya kopi Tanjung, kopinya anak muda, berbeda. Dan kesan yang ada dalam iklan ini loh, yang membuat orang yang mengkonsumsi itu bisa merasa berbeda. Kan gitu. Karena sugesti yang ditimbulkan iklan ini yang harapannya yang bisa membawa konsumen ini merasa seperti tadi yang saya ceritakan, kayak merasa seperti yang apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Atau ya? Kemarin kayaknya nggak ada kopi ya ini. Kalau di klub ya. Kita ngantuk ini kira pada ngomong terus. Pada justru orang ngantuk. Sedikit nanti yang saya sampaikan, nanti kita lebih ke tanya jawab aja, kita sharing aja. Unek-unek tutulan angel dia kayak ada apa dia gitu, payu dia gitu. Jadi bagaimana kita, misalnya gini, kita membangun profil diri kita populer, menjadi populer, itu juga pengaruh dengan produk kita. Jadi berbeda, misalnya ada teman ini yang sudah populer di kalangan teman-temannya, apalagi di kalangan halayak umum kan itu. Ketika mempunyai produk itu pasti berbeda lakunya dengan teman-teman yang tidak populer kan gitu. Karena unsur pertemanan. Banyak yang pengen jajan di tempat saya, itu alasannya pengen ngobrol dengan aku misalnya. Kalau nggak ada aku nggak jajan, balik lagi ya. Jadi unsur konsumen untuk membeli produk kita itu macam-macam. Ini yang perlu kita sadari sebagai dasar kita membuat plan marketing maupun promosi. Dari sini ada yang mau curhat maupun bertanya? Apa cara mutu-mutu ya apa kok? Gue pancing. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman tadi karena telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa pada pagi pada siang hari ini. Mungkin bisa beri tepuk tangan dan aplaus. Nah mungkin kalau adalah sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Dalam pembuatan film ya Pak ya, ataupun video lah film, nah kita bisa mempromosikan satunya produk. Kalau yang tadi kan di Laskar Pelangi kan pariwisata, nah ini produk. Jadi gimana cara menampilkan agar tidak terkesan kasar ketika kita promosi sebuah produk. Kadang kan di film sinetron-sinetron Indonesia kan sangat tampak banget sih Pak, kasar. Nanti kalau bahwasanya dia itu benar-benar menunjukkan produk. Nah ini secara halus dalam sebuah film kita mempromosikan produk tersebut. Cukup itu aja. Tergantung kita studi kasusnya produk apa dulu. Jadi setiap produk itu nanti ada perilaku yang berbeda. Misalnya, ya kita kasih contoh apa misalnya? Minuman. Misalnya minuman yang
Apa ya? Kopi lah. Kopi ya, kopi. Nah, bagaimana kita menampilkan kopi itu? Ini kan, nah tergantung. Ketika kita ini membuat iklan atau membuat film, kan gitu. Biasanya gini, film ini lebih meluas untuk promonya. Misalnya kopi. Jadi film ini kecuali pesanan produk ya, Mas. Bagaimana Jepara ini bisa kopi-kopi yang muncul baru-baru ini menjadi kopi yang punya brand yang kuat misalnya. Nah, satu, emang kita tampilkan di situ budaya ngopi. Budaya ngopi di Jepara itu belum terbangun, Mas. Satu, makanya ketika kita beda dengan Aceh, Gayo, kopi Gayo itu. Kopi Gayo itu di sana orang itu pagi itu kalau belum ngopi, dan ngopinya nggak mau yang lain, nggak mau kapal api atau produk yang lain, tapi kopi Gayo asal situ. Nah, di film misalnya kita bisa menampilkan adegan-adegan yang di situ ada adegan yang ngopi, ada adegan ngopi. Misalnya ada sebuah persoalan dalam cerita itu, misalnya persoalan seseorang yang jadi di cerita itu, misalnya dia harus berpikir keras, terus akhirnya dia nggak dapat, terus bikin kopi dapat, misalnya kan bisa seperti itu. Nah, maksudnya boleh lah ada mereknya gitu, tapi kan kadang kan ini nggak, mereknya itu kan susah. Nah, iklan itu kadang harus sampai kelihatan gini gitu, padahal kalau natural kan enggak, cukup gini, terus hanya logonya kelihatan dikit, nggak harus kaku kayak gini. Jadi kenapa jadi kasar terus orang lain menjadi ada gestur ya dalam produksi film itu, misalnya talentnya, misalnya artisnya itu kan satu ya, kita butuh gestur dari tubuhnya. Jadi gestur itu enggak, nah girogonya itu nggak bisa ditipu, Mas. Gerakan tubuh kita, biologis kita itu harus dua posisi yang ini kok. Maksudnya anatomi ini itu mempunyai gerakan gestur yang iramanya udah teratur. Nggak bisa tekak-tekok gini kan, jadi gesturnya nggak dapat gitu. Jadi di sisi itunya yang di sisi gesturnya itu yang menjadi kadang tidak diindahkan oleh para pelaku sinetron terutama ya. Yang penting produknya kelihatan, tapi pegangnya kelihatan kaku sekali gitu. Itu boleh sih gitu, untuk di film. Tapi rata-rata yang pernah kita garap memang film itu tidak begitu langsung produk ini kita tampilkan, tapi dari budaya ngopi yang ada dalam film itu, orang lain itu kesannya itu masuk. Jadi nek ngono iki ya wis mulai jago niku ya sebenarnya karo ngopi kan gitu. Jadi secara global iklan ajaan untuk ngopi itu ada dalam, dan kita bisa menampilkan tadi sejarah misalnya di Jepara, misalnya kita membuat sebuah film dan di situ ada ekstrasnya itu kebun kopi yang merah-merah, terus ada orang yang kopi sebelum masuk ke konflik atau ke adegan mulai, yang itu ada ekstras itu. Ini kan kita tunjukkan bahwa kita itu produsen kopi. Jadi lahan kopi kita itu luas di lereng Muria Utara misalnya, dan
kopi ini cucu sampai merah baru dipetik, nggak seperti yang lain itu sak kulitnya dicacah. Jadi di situ kita bisa tampilkan juga sangrai tradisional dan segala macam untuk bagaimana membangun kesan bahwa kopi kita itu luar biasa. Itu bisa dititipkan ke dalam film karena memang setting kita di lereng Muria, setting kita di Jepara itu kan berada di utara Muria. Jadi kesan-kesan yang ditimbulkan dalam film itu bisa membekas di mata penikmat film itu dan secara tidak sadar akan masuk dalam alam bawah sadarnya dan mempengaruhi fungsinya film itu kan gitu, membangun kesan. Nah, contohnya di 30S lagu Genjer-Genjer itu sampai sekarang orang Bal pun nggak dilarang ya, karena kemarin saya menyanyikan lagu di stigmanya itu membekas. Nah itu Wiro Sumoro tadi ya. Dan musik itu penting. Musik itu memang mengantarkan ini ya, mengantarkan alam bawah sadar kita itu sambil menikmati filmnya, gerakannya, adegannya, itu musik itu menjadi trans, menjadi pengantar orang itu lebih fokus. Kayak pemain reok, ketika gonggongannya itu membawa pemain ini ke alam trans tadi, terus akhirnya jadi kedai, jadi apa itu kan. Tanpa musik susah, karena irama itu kan tempo tadi itu loh. Nah, unsur ini membawa kita ke sama ketika film atau iklan itu diiringi dengan musik tadi, itu akan membuat kesan yang berbeda dan penting. Makanya pemilihan soundtrack atau lagu di situ atau musik di situ itu kan sangat penting. Sama halnya dengan ini, misalnya ketika kita pernah mengawal lomba masak tingkat nasional PKK yang maju, dan bagaimana membaca tes juri itu pertama kan, kalau masakan biasanya rasanya ya ilat dicoba di lidah terus dirasakan, tetapi ada yang draft-draftnya itu, misalnya ini satu tampilan visual dari mata, delok displaynya, wah sudah mengganggu, lihat displaynya, terus baru penciuman, belum dirasa loh, penciuman ambune, baru dirasakan. Jadi rasa itu di lidah itu sudah terpengaruh oleh mata, terpengaruh oleh hidung, terpengaruh, akhirnya baru merasakan dan diiringi alunan musik gamelan, karawitan. Itu sudah mempengaruhi rasa terakhir tadi itu loh, yang dirasakan chef yang menilai. Jadi kan penting, musik penting, tampilan visual penting. Terus kalau nggak yang ini ya, kayak di misalnya gerakan penting, dan semua unsur itu penting untuk dilakukan. Cara meramunya itu memang butuh sebuah tes atau kemampuan rasa itu tadi bisa selaras dan enak. Nah itu tergantung teman-teman itu
dari olah rasanya. Moga ada yang lain. Saya ambil contoh misalnya iklan yang paling samar pada produk pertanian Amerika ini berbicara sejarah bahwa Amerika itu bukan negeri pertanian tetapi pernah punya produk pertanian yang cukup terkenal yaitu bayam. Maka ekspor pertama kali produk Amerika tentang pertanian itu adalah bayam. Maka Departemen Pertanian memesan film tentang bayam. Kira-kira ada yang tahu filmnya? Ya, kalian tidak sadar bahwa itu iklan mati-matian tentang produk Amerika yang bayam dalam kaleng. Saya selalu mengatakan bahwa kalau makan bayam siapa itu kuat, gitu kan. Maka saya ingin ambil satu orang yang paling gede di sini, setiap hari makan bayam, setiap hari saya makan daging selama 1 tahun kira-kira begitu keluar dari karantina itu saya berada di ujung meskipun badan kalian besar pasti besok kalah dengan saya yang selalu makan daging itu. Apakah itu benar dari kuat? Tapi itu membuktikan bahwa dengan iklan itu produk bayam kaleng Amerika naik 200% waktu itu. Hari ini filmnya sudah menjadi terkenal, tetapi tidak pernah ada yang merilis bahwa zat besi pada bayam adalah yang terbanyak atau yang terbesar. Tapi stigma kita bahwa zat besi dari bayam adalah terlibat itu sangat halus sekali dan kita tidak menyadari karena yang stigma dari anak yang belum berpikir. Popa itu lah ditonton umur 1 tahun pasti rata-rata yang nonton anak-anak, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ada yang mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Saya mau tanya Pak, tentang iklan itu dikatakan berhasil itu seperti apa sih? Misal apakah harus produknya itu masuk di pasaran atau harus melakukan inovasi dari iklan tersebut? Terima kasih. Ya, kita membuat iklan tujuannya apa? Kan gitu. Iklan itu dikatakan berhasil itu ketika di awal membuat iklan itu tujuannya apa? Tujuannya kalau untuk produk itulah payu, tetap keberhasilan dari iklan itu kan produk itu payu, kan gitu, laku keras misalnya, itu keberhasilan iklan. Tinggal tujuan awalnya, gawe iklan layanan masyarakat ini kan berbeda. Bagaimana mengajak masyarakat itu untuk berperilaku seperti yang kita buat iklannya. Misalnya pakai masker, cuci tangan. Ketika banyak orang yang melakukan kegiatan itu, berarti iklan layanan masyarakat ajaan untuk prokes itu berhasil. Jadi itu. Nah, misalnya iklan produk, berarti kan produk itu kenaikan penjualannya naik secara signifikan. Berarti iklan itu berhasil karena produsen nyewa pembuat iklan, penjangkau iklan, produksi. Nah, ini kan mahal biayanya. Dan tergantung dari capaiannya. Yaitu tadi iklan layanan masyarakat banyak yang melakukan kegiatan itu. Nah, dan ada yang mempunyai capaian jangka pendek, jangka panjang. Kan ada seperti tadi itu film Kope itu kan investasi yang luar biasa film anak-anak. Jadi anak-anak merupakan investasi mereka jangka panjang itu. Jadi yang gampang diserang mindsetnya akan anak-anak, yang gampang terbangun, bisa diproduk bisa diset dari anak-anak dari awal itu kan anak-anak.
Jadi sampai tua pun kesan itu sudah masuk dan itu akan mempengaruhi mereka sampai gede. Jadi berapa tahun pirang tahun dari anak-anak itu menjadi dewasa. Setelah dia mempunyai kemampuan membeli sendiri, nah, kan jangka panjang. Jadi keberhasilan itu ada yang diukur jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Jadi yang dibidik apa? Misalnya budayanya, budaya makan bayamnya, sugesti agar kuat, misalnya kopi. Ini kan sampai dia dewasa, ganti lagi anak-anaknya, itu film itu masih. Dan itu walaupun tidak langsung naik seketika film ini boom terus bayar naik, itu kan enggak. Jadi memang budaya tadi seperti budaya ngopi. Coba kalau misalnya kita bikin tokoh gitu yang superhero misalnya, kalau dia setelah minum kopi itu jadi cerdas dan kuat. Nah, seperti itu. Jadi, tapi orang kopi Jepara orang uno, ini kan sama. Jadi budayanya ngopi itu dapat secara budaya, terus baru produknya apa. Jadi film-film luar negeri, kenapa mereka Hollywood ya membuat film itu berdasarkan siapa yang biayai sih film itu, karena biayanya luar biasa mahal. Pasti ada korporat atau perusahaan yang backup film itu tadi. Nah, korporat besar itu apa DT terus nampil produk itu bukan kan? Karena dia juga belum membuat produk. Dari produknya itu ketika film ini dibuat, dia sudah ada calon produk yang mau diluncurkan. Jadi budayanya dulu dibangun lewat film. Nah, budaya tersebut nanti membutuhkan perangkat. Nah, perangkatnya ini nanti yang akan diproduksi perusahaan tersebut dan membiayai film, kan gitu. Misalnya budaya belanja nonggon minimarket, walaupun di kota-kota kecil nonggon Amerika maupun di Inggris. Ono minimarket belum, toko ini aja, toko ini siapa itu kan masih begitu. Tapi di sana walaupun toko kecil gitu, settingannya udah AC, terus tertutup kaca, terus ada kasir, terus ambil sendiri, sudah begitu. Nah, di sini di Jepang belum ada Alfamart, Indomaret kan gitu. Nah, film itu sudah menampilkan budaya-budaya itu. Nah, orang lebih dekat dengan film itu, lebih dekat dengan TV misalnya, sering melihat budaya-budaya seperti itu. Akhirnya barulah sampai di sini minimarket. Nah, ini ada orang sudah nggak takut lagi untuk masuk. Jadi memang iklan itu memang kalau lewat film biasanya memang jangka panjang. Jadi yang diserang budayanya, perilakunya dulu, ajakan perilakunya, contoh-contoh gayanya, baru nanti produk itu akan muncul belakangan. Jadi tolak ukurnya tadi Mas, kalau iklan itu memang murni iklan yang sudah ada produknya, kalau tujuannya memang membuat produk itu laku keras, ya capaiannya tetap di hasil penjualan. Kalau kan layan masyarakat, seberapa banyak masyarakat itu ikut melakukan atau meniru budaya perilaku yang iklan layanan masyarakat itu tampilkan. Tapi biasanya iklan jangka panjang itu yang tadi disampaikan Mas Yanti, contoh Bobe dan film-film yang lain, itu syarat dengan iklan yang halus, yang dipengaruhi
tidak sadar kalau dipengaruhi, tetapi itu ajakan atau iklan atau contoh yang nantinya produknya muncul belakangan. Kadang ada begitu. Jadi kadang produk-produk yang ditampilkan, misalnya ada produk apa lah, budaya misalnya barista misalnya, itu kan nggak dari sini, barber, wah, tukang potong itu kan rasanya sama kayak di sini. Tukang potong Madura, tukang potong Surabaya, tukang potong lokal itu kan sudah banyak. Tapi ketika ada budaya barber, akhirnya kan wah tren gitu. Jadi tren gitu. Tukang potong biasa kok enggak. Nah, suatu barbershop itu keren. Nah, ini kan pengaruh juga, pengaruh dari tradisi sana yang disampaikan lewat film, lewat apapun itu. Jadi kekalahan kita memang sejarah atau histori yang tidak kita tampilkan sebagai kekuatan dari iklan tersebut. Iklan barber shop itu, sejarah barbershop itu dicantumkan kok, berasal dari Yunani gini-gini dulu dengan kerang yang di ini untuk merapikan jenggot para raja, terus berkembang di Timur Tengah, di Mesir, terus akhirnya mendunia barber. Nah, itu perjalanan sejarah dari barber itu kan diulas, dan di setiap pelatihan barber, pelatihan tukang potongnya itu kan ada pelajaran sejarahnya juga. Nah, ketika tidak ada kekuatan dari histori, dari sejarah, produk Anda juga lemah gitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan pemikiran-pemikiran Barat. Kita melihat sejarah itu, alah apa tadi? Sejarahku apa itu? Sejarahku apa lah? Luwih aku kono. Nah, di situ pentingnya ketika jenengan orang-orang akademik yang membuat iklan mungkin berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi harapan kami nanti dalam program ini juga ada muatan historisnya sebagai penguatan. Jeporo ini nih, kita main klaim histori itu kan besar, ratus lima kebesarannya sampai begitu. Terus Lemuria, Kalinyamar, sampai Jogja itu juga hadiah dari Kalinyamar, alas mentok tahu itu. Nah, di situ kan kita duluan yang besar, baru mereka. Kita tahunya saat ini Jogja yang lebih besar, tapi kan kita duluan. Itu bisa jadi materi nanti ketika kita pengen jual produk kita klaim sejarah kita, peradaban kita besar. Jadi sejarah itu penting. Kayak ya kayak barista, dan itu kan muncul tukang kopi di sini itu apa ya, pakaian. Wah, gunaku ada pakaian yang luar biasa, tukang kopi dalam TKW itu kopi jahe itu luar biasa enak. Itu nggak terapresiasi dengan baik karena sejarahnya nggak diulas, nggak jadi tren. Tapi ketika muncul barista bahwa tukang racik kopi itu keren ya, karena sejarahnya juga diulas. Nah, itu kan secara global barista, terus ya di situ produknya baru macam-macam. Ada produk apa jadi jiwa, ada produk apa. Nah, tapi kan budaya kopi shopnya itu kan dimunculkan dulu dalam film maupun dalam sinetron, dalam iklan-iklan visual, foto atau apapun lah, itu kan dimunculkan dulu. Nah, nanti baru produk-produknya secara baik ini yang muncul. Ketika budayanya nggak dibangun dulu, trennya nggak dibangun dulu, produk ini ya terus ngapain? Gitu ya Mas. Satu lagi pertanyaan.
gue tombol dan usang ngantuk. Ada yang mau bertanya? Ayo tanya. Yang perempuan yang belum jadi. Tanya. Iya boleh. Boleh. Ya boleh. Mengenai dengan budaya, Pak. Ini kan ada kata-kata ya sebuah opini, Pak. Itu Indonesia itu kaya akan budaya namun lemah dengan budayanya. Nah, itu menurutnya dengan bagaimana, Pak? Kan dilihat ketika Kak Said ini ya, misal lagi budaya-budaya luar itu dengan mudah masuk ke Indonesia. Padahal kan di Indonesia juga budayanya banyak. Dan anehnya ketika orang keluar ke Indonesia itu juga takjub dengan budaya kita. Nah yang salah ini apanya gitu Pak maksudnya? Orang Indonesia ya. Sudah banyak contoh kan? Iya, itu pertanyaan pamungkas yang luar biasa ya Mas. Kita emang terkenal dengan budaya adiluhung di tempat kita. Tapi istilahnya nanti Indonesia terkenal dengan budayanya, tetapi tidak kuat dengan budayanya. Jadi tidak mampu mempertahankan budaya tersebut. Kita sebagai bangsa Timur ya, bangsa Timur itu bangsa yang lebih duluan kita menikmati matahari daripada bangsa Barat. Ya kan? Kita ambil begitu kan. Sengenge itu metune kok wetan. Jadi ulon itu umpama ana pertamane saat atau kala atau waktu ini muncul pertama dari timur. Kita itu kaya akan ide, bangsa yang kaya akan ide, akan imajinasi, akan pemikiran, tetapi tidak mampu, belum mampu untuk bagaimana ide itu menjadi sebuah, dikembangkan menjadi sesuatu produk yang konkret dan bisa dijual. Misalnya dhisik cerita apa sering delok film-film zaman dhisik pendekar-pendekar itu mesti berkomunikasi itu kan enggak dengan telepon, dengan telepati. Aku semedi ya, ngandur waktu itu kon proses Sriwijaya karena itu ya seperti karepku. Jadi sudah kalau ditempuh dengan perjalanan jalan kaki akan bertahun-tahun. Tapi kenapa dalam waktu yang singkat, kompak, terus tahu informasi itu, saya dengan telepati kita bisa berhubungan. Nah, negara Barat tidak, orang nompo cinta itu hanya menerima kok terus menjadi cerita yang lampu-lampuan, bukan. Tapi mereka bagaimana memutar otak ini mencari kudu iso. Nah, digawe ini apa sih sedian ini tetap unsurnya mas, unsurnya ini tetap logam. Nah, kan ada istilah juga, negara mana yang mahir mengolah atau canggih mengolah logam itu dia akan menjadi negara mulia. Nah, kita ini gune emas itu kita itu tempat tambang emas yang luar biasa. Dan apapun, misalnya HP itu yang kecil kartu itu kan emas yang digunakan. Perangkat-perangkat yang sifatnya itu tinggu teknologi yang tinggi itu biasanya yang emas. Nah, ilmu perdukunan kita, ilmu kesaktian kita, itu mesti syaratnya itu dom emas di tempel pengares atau siapapun dilebani dom emas, susuk nganggo emas pikiran gram, dan semua perangkat itu jarum emas dan dalam emas itu. Kan begitu. Terus ini nek budaya kita ya, misalnya gamelan itu alat musik sedunia yang dari logam itu kan gamelan yang mampu menjelaskan harmoni sampai ada musiknya keluar, harmonisasinya keluar, indahnya luar biasa. Ini kan
bagaimana para leluhur kita itu mampu mengolah logam itu menjadi sebuah suara atau harmoni. Kalau di luaran cari musik klasik itu apa misalnya gitar kok kayu, lihatnya kok udah banyak yang dari kayu. Tapi kita itu dari awal alat musik itu ya gamelan. Berarti kan kita sudah mampu menciptakan suara atau harmonisasi musik dan mempunyai komposisi yang berbeda dengan belahan dunia yang lain dari logam. Nah, kita itu bangsa kaya dengan ide, bangsa ide. Barat itu pinternya gawe ini. Gawe ini ide itu dibuat real. Ya Progo Sukmo misalnya, ya ilmu itu, kalau aku jadi sebuah penemuan dan ono alatnya jadi handphone keluar, kan gitu. Nah, kalau kita mau mengkaji beneran bahwa olahan-olahan logam itu sudah ada dari zaman dulu. Misalnya candi angin, terus di sana ada di Tepur, terus nonton Blingong ada Watu Tumpuk misalnya, sama, hampir sama. Nah di sekitarnya itu ada tower, tower operator. Berarti kan di titik candi-candi itu, di titik batu-batu itu ono dia ada titik sinyal frekuensi. Jadi dulu sinyal itu sudah ada. Nah, orang dulu mek ligih nonggon watu. Sing nak tempur ligih nonggon dhuwur watu, bisa berkomunikasi. Tapi di titik itu gitu. Berarti kan orang dulu sudah paham sinyal yang bagus di sini, sinyal yang bagus di sini. Tower. Nah, sekarang orang nyari tower ini ya nak kono, cerai kono. Ya nak kono ya sama. Kan dari dulu sama. Nah, di bawah batu ini kita nggak tahu. Dulu suatu biasa, tapi kan ada seperti batu, tapi itu teknologi leluhur dari logam, campuran watu apa itu ada yang disembunyikan di dalam, dan itu yang diincar itu kan. Kita nggak tahu kenapa balon itu nuklir pengen di situ, dan riset itu sudah dari dulu oleh Belanda, dibuat sudah dipagari, dan ternyata di situ pasti bersihnya luar biasa, kandungan uraniumnya luar biasa. Nah, uranium terus emas terus apapun, nah di situ kan banyak, dan diincar kan. Kita nggak tahu kalau ternyata potensinya luar biasa. Terus yang lagi rame lagi antimateri, apa benahi antimateri. Jadi energi yang dihasilkan yang dialami antimateri itu banyak di lereng Muria sekitar sini. Ternyata Muria itu Merapi Purba yang luar biasa. Ketika dia erupsi, dia sampai ke laut. Nah, di sini ini logam-logam mulia, kandungan-kandungan mineral mulia yang ada di Muria ini di sini luar biasa. Jadi kita malah nggak sadar akan potensi itu. Justru orang lain yang akan dan incer akan mengeksploitasi itu. Nah, di sini nih kita mempunyai ide budaya yang luar biasa, tapi nggak mampu memecahkan untuk mengolah itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa dijual maupun digunakan manusia atau mempermudah manusia atau menguasai dunia, kan gitu. Ya mungkin aslinya bukan lemah sih kita. Ya, ditambah Mas Yati ini. Ya. Oke, yang pertama saya sepakat bahwa di negara kita itu budaya luar biasa. Perlu diketahui bahwa di negara kita itu ada 772 bahasa. Ini terbanyak setelah Nigeria. Yang kedua, kenapa negara kita itu menjadi lemah tentang kebudayaan? Ini seperti apa yang dikatakan Profesor Nugroho Susanto, Menteri Pendidikan ya, tahun berapa ya?
Zaman Pak Harto tapi bahwa ciri-ciri bangsa terjajah, ingat baik-baik, ciri-ciri bangsa terjajah itu selalu kagum terhadap budaya luarnya. Jadi menganggap bangsa lain itu lebih hebat dari bangsa sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bangsa kita itu terjajah 350 tahun oleh Belanda. Yang mengatakan itu Wilhelmina, bukan bangsa kita. Tahu Wilhelmina nggak? Orang Belanda. Ratu dari sana. Karena ketika itu setelah agresi militer Belanda itu sekutu menang, Wilhelmina mengatakan bahwa ini adalah wilayah saya yang harus saya tarik kembali karena saya sudah menjajah bangsa itu 350 tahun. Maka nikah mati-matian untuk merebut kembali wilayah itu. Tetapi benarkah bangsa kita terjajah? Ingat, Aceh jatuh ke Belanda baru tahun 45 kita sudah merdeka, 43 Jepang. Berarti Aceh belum pernah terjajah, maka mereka minta merdeka. Tapi itu urusan politik ya. Ngayu Jakarta Hadiningrat sebagai bagian dari negara Indonesia itu sudah diakui beberapa negara, 36 negara kerajaan tahun 30. Tetapi karena bangsa kita bangsa yang terjajah, menjadi melihat bangsa kita itu selalu bangga terhadap budaya asing. Yang ketiga, budaya mencatat dan membaca. Catat bahwa bangsa Eropa itu bisa maju setelah perang salib. Ketika Sir Arthur datang ke, tahu ya, Robin Hood itu perang salib dimenangkan oleh orang Eropa. Mereka membawa semua kebudayaan yang dicatat di perpustakaan di Babilonia, Baghdad, Mesopotamia, apapun namanya, di Irak sana ke Eropa, kemudian ditulis kembali dan diakui menjadi budaya Eropa. Kita diam saja karena bangsa terjajah. Artinya kuncinya mencatat dan membaca. Catat bagi teman-teman di Indonesia ini, survei membuktikan bahwa bangsa ini cuma membaca setengah halaman buku setiap tahun. Berarti 2 tahun katam. Iya kan, Al-Quran itu berhitung buku kan? Terus aku sih. Daripada tertuduh berarti Pak jadi katam terus, enggak sih per tahun. Artinya budaya membacanya kita kurang. Budaya literasi kita itu kurang. Saya selalu ingat Pak Yanto yang selalu katakan gini loh, literasi gitu kan masih kurang. Tetapi kalau berbicara tentang media sosial, alhamdulillah nomor 1 kita, sorry ya, nomor 1. Itu baik apa jeleknya? Oh baik, iklannya lewat media sosial nantinya. Ya. Maka apa yang dikatakan Pak Dini benar juga, bagaimana menggabungkan antara media sosial dan sejarah. Ini adalah jalan kunci untuk kita menghargai bangsa kita sendiri. Ini yang tidak disadari. Saya masih ingat ketika Pak Samsul, nak jadi itu ngomong sejarah pinter iling terus gitu. Ya emang pentingnya itu sebetulnya. Saya juga bukan orang sejarah sebetulnya. Tapi saya selalu mengingat kapan diponegoro kapan Mas, misalnya Mas, tahu nggak? 1825 sampai 1830. Kenapa? Tahu sebabnya kok cuma sampai 1830? Tahu sebabnya nggak? Karena datang azan maghrib Mas, kita beri dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Napreng ya. Oke, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Karena biar semakin tidak kesorean Bapak. Oh iya. Sama saja Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup penyampaian materi pada siang ini, mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mari saya hentakkan Al-Fatihah Asy-Syarif Al-Fatihah.
Semoga pelatihan kami pertunjukan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian pelatihan mengenai seni pertunjukan kita pada siang ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada teman-teman yang sangat antusias pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada dua pemateri kita, yaitu Bapak Jati Widarto dan Bapak Didin Ardiansyah, yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, pada sore hari ini, dan juga moderator yang telah memandu jalannya pelatihan. Acara selanjutnya yaitu pelatihan e-commerce, marketplace, dan sosial media yang akan dimoderatori oleh Javier Bian. Waktu dan tempat kepada moderator kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah.